Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Semoga kita selalu berkahi nikmat kesehatan dan senantiasa dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa dimanapun kita berada. Baik, yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru yang sempat hadir di ruangan ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puja dan puji syukur tak lupa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, karena pada hari ini dan kesempatan ini juga kita diberi umur yang panjang untuk melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif aksi nyata modul 1.4 calon guru penggerak angkatan 10. Baiklah, untuk persingkat waktu saya akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sepatah kata kepala sekolah atau yang mewakili, yang ketiga disbriefing, yang keempat penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Bapak Nusur SPD, pemateri kedua Ibu Megawati SPD, dan pemateri ketiga Sri Rustina Martin SPD SD. Baik, kita melangkah ke acara yang kedua, yaitu sepatah kata kepada kepala sekolah atau yang mewakili. Kepada beliau kami persilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru hebat SD Negeri 1 Pekorea, CGP Angkatan 10. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala karena pada siang hari ini kita diberi kesempatan dan kesehatan sehingga dapat melaksanakan kegiatan ini. Dan tak lupa pula kita mengirimkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena beliaulah yang mengangkat kita dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang. Bapak, Ibu guru hebat, hari ini kita menyaksikan presentase atau diseminasi budaya positif oleh CGP Angkatan 10. Mudah-mudahan dalam pemaparan Bapak Ibu guru CGP dapat menjadi pembelajaran dan motivasi untuk kita dalam melakukan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi kata sambutan yang disampaikan oleh Kepala Sekolah SD Negeri 1 Pekorea atau yang mewakili. Kepada beliau kami ucapkan banyak terima kasih. Ibu Megawati SPD, pada beliau kami persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang telah hadir di tempat ini. Jadi ini adalah salah satu tugas kami sebagai calon guru penggerak, yaitu kami melakukan penyebaran pemahaman tentang budaya positif di sekolah kita. Tadi sudah dijelaskan sedikit tentang budaya positif di sekolah kita. Selanjutnya saya akan membawakan materi tentang kebutuhan dasar manusia. Jadi Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia itu adalah seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa saja yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi salah satu kebutuhan dasar kita. Jadi kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Bapak Ibu, kebutuhan bertahan hidup mungkin adalah salah
Jadi kebutuhan bertahan hidup itu berhubungan dengan fisiologis. Misalnya kebutuhan untuk bertahan hidup, mendapatkan tempat tinggal atau pakaian. Jadi ini adalah salah satu contoh kasus yang berhubungan dengan peserta didik kita. Jadi di situ Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang kepadanya dan mengeluh. Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Menurut Bapak Ibu guru hebat, kira-kira dalam kasus ini kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhi oleh Doni? Makanan. Ya betul sekali Bu. Jadi makanan adalah salah satu kebutuhan dasar manusia. Yang kedua ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Dari tadi soal contoh yang pertama masih berhubungan sebentar dengan ini ya Bapak Ibu. Jadi kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima itu meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Misalnya peserta didik membutuhkan kasih sayang, ingin merasa dianggap sebagai bagian dari suatu kelompok. Jadi anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang ini apabila terpenuhi dengan baik, maka mereka akan lebih dekat dengan kita. Mereka bisa belajar dan berbagi dengan temannya. Dari kasus yang pertama tadi, sebenarnya di situ juga Doni ketika dia ditanya kebutuhan apa yang terpenuhi dari soal tadi, bisa saja dengan kebutuhan kasih sayang. Misalnya, apabila Doni menjawab alasannya mengambil bekal temannya karena merasa senang ketika diperhatikan. Lanjut, yang ketiga penguasaan, yaitu kebutuhan atas pengakuan dan kemampuan. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap atau berharga. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang lebih tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati dan mencoba hal-hal yang baru. Anak-anak yang kebutuhan penguasaannya ini terpenuhi itu mereka selalu biasanya berpakaian rapi, selalu ingin mencapai yang terbaik. Selanjutnya, dari kasus yang pertama tadi juga bisa juga Doni itu mengharapkan rasa kebutuhan akan kasih sayang. Misalnya apabila dalam kasus di atas Doni menjawab dia merasa hebat karena temannya jadi takut ketika diambil bekalnya. Selanjutnya itu ada kebutuhan akan kebebasan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kebutuhan akan pilihan. Misalnya kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pihak dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Jadi anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi ini mereka perlu banyak bergerak. Jadi Bapak Ibu guru, anak yang apabila kebutuhan kebebasannya ini terpenuhi, mereka itu lebih suka mencoba hal-hal yang baru, terus tidak terlalu terpengaruh terhadap orang lain. Selanjutnya, sama dari soal tadi juga, apabila jawaban Doni dalam kasus di atas adalah merasa bosan dengan bekal makanan yang dibuatkan oleh orang tuanya, maka di sini itulah makanya Doni mengambil bekal temannya karena dia bosan dengan menu makanan dari rumahnya. Yang terakhir ada kebutuhan akan kesenangan. Jadi kebutuhan akan kesenangan ini adalah kebutuhan untuk mencapai kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan
bermain, bebas tertawa. Masih dalam kasus yang pertama tadi, dalam kasus di atas, apabila Doni menjawab bahwa ia melakukan karena iseng dan ingin menikmati ekspresi wajah teman-temannya ketika Doni mengambil makanannya. Jadi dia ingin Doni ini senang ketika mengambil bekal dari temannya. Jadi Bapak Ibu, itu tadi materi tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya kita masuk ke posisi kontrol. Materi selanjutnya Bapak Ibu itu tentang posisi kontrol. Jadi ini posisi kita sebagai guru, bagaimana agar siswa kita dapat menerapkan disiplin positif di sekolah kita, bagaimana mereka menjalankan keyakinan yang telah mereka sepakati. Yang pertama itu penghukum. Penghukum biasanya menggunakan fisik ataupun verbal. Jadi orang-orang yang menjalankan posisi penghukum itu, mereka senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-muridnya. Apabila kita menerapkan ini, hasilnya itu murid akan menyimpan dendam kepada kita, mereka akan merasa marah, dan kata-kata yang biasa diucapkan oleh seorang penghukum itu adalah patuhi aturan saya atau awas. Jadi Bapak Ibu guru hebat, mungkin kata-kata ini sering sekali kita ucapkan, atau kata-kata kamu selalu saja salah. Itu juga salah satu kata-kata yang bisa dianggap posisi penghukum. Terus yang kedua itu ada berbuat merasa bersalah. Jadi posisi ini biasanya kita itu bersuara lembut, tapi kita membuat murid kita seolah-olah merasa bersalah. Namun hasil yang didapatkan apabila kita menerapkan posisi pembuat bersalah ini, murid akan selalu merasa bersalah karena telah mengecewakan bapak dan ibu gurunya. Murid juga akan menjadi orang yang nakal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum, karena yang ditekan di sini adalah emosi murid kita yang kita tekannya. Mereka harus menahan perasaan. Adapun kata-kata yang biasa diucapkan oleh orang yang menerapkan posisi merasa bersalah itu, yang pertama, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu? Coba, kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Jadi itu adalah kata-kata yang biasa diucapkan tanpa kita sadari sebenarnya kita berada di posisi kontrol yang membuat mereka merasa bersalah. Lanjut. Di sini ada juga posisi teman. Jadi kita guru tidak menyakiti murid, namun tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, itu menjadikan mereka sebagai teman. Namun posisi ini juga dapat menimbulkan dampak negatifnya. Positifnya itu siswa kita akan merasa senang dan dekat dengan kita, tapi dampak negatifnya apabila mereka gagal dalam pembelajaran, mereka akan mengatakan, ibu guru tidak membantu saya. Mereka hanya teman. Ya, jadi teman juga di sini tidak terlalu baik untuk kita terapkan dalam mendisiplinkan murid kita. Adapun kata-kata yang biasa diucapkan oleh posisi teman ini itu, ayo bantulah demi bapak ya. Atau biasa juga kita mengatakan, ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Yang berikutnya itu ada posisi sebagai pemantau. Jadi posisi pemantau itu
konsekuensi. Hasilnya, murid memahami konsekuensi yang telah dan yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak lagi menunjukkan suatu emosi yang berlebihan. Guru tidak jarang marah-marah karena murid telah memahami bahwa ketika melakukan kesalahan maka akan mendapatkan konsekuensi. Jadi adapun pertanyaan yang biasa diajukan oleh seorang pemantau, yang pertama itu peraturan apa? Jadi kita sebagai guru bertanya kepada murid kita, peraturan apa yang harus mereka patuhi? Terus apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Yang terakhir ada posisi sebagai manajer. Jadi posisi manajer ini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan muridnya, mempersilahkan muridnya, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Jadi pada posisi sebagai manajer ini kita biasa mengatakan apa yang kamu yakini. Jadi ketika kita menerapkan posisi sebagai manajer, kita itu akan selalu menanyakan kepada murid kita tentang keyakinan yang telah kita buat di kelas kita ya. Kemudian kita menanyakan apakah kamu meyakininya. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Terus jika kamu memperbaiki hal ini akan menunjukkan apa tentang dirimu. Terus yang terakhir itu apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini. Ya, jadi Bapak Ibu, dari kelima posisi kontrol tadi, yang paling tepat untuk dilakukan itu adalah sebagai manajer, di mana kita memberikan kesempatan kepada murid kita untuk menjelaskan dulu apa masalahnya sehingga dia melanggar suatu peraturan kita. Kemudian kita memberi kesempatan kepada mereka kira-kira hal apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahannya ya. Jadi baik Bapak Ibu guru, itu saja materi dari saya. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Ibu Sri Rosnamati. Saya dengan ucapan